Aduh, tadi disambutnya musik Metallica. Dan saya lihat Pak Jokowi agak goyang-goyang sedikit. Apa kabar Pak Jokowi? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, saya akan cek apakah suara Pak Joko Widodo masuk tidak, karena tidak terdengar di studio. Boleh sekali lagi saya ulang ya Pak, biar seru. Apa kabar Pak Jokowi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, saya harus menegaskan itu pertanyaan apa kabarnya bukan basa-basi, karena betul-betul kita ingin tahu kabar seorang Joko Widodo. Tadi di awal saya sebut perjalanan yang panjang dan melelahkan. Bapak lelah tidak sih? Ada. Ya, meskipun selama hampir berapa? 3,5 sampai 4 bulan, dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Tapi ya alhamdulillah sampai detik ini baik-baik saja, sehat. Sehat? Sehat. Karena yang nonton aja capek Pak. Yang lihat dan capeknya itu kayaknya bukan hanya capek fisik, tapi terkadang karena kalau yang saking cintanya nih mungkin ikut-ikut marah, yang pacaran ikut-ikut putus. Saya dengar loh Pak, ada yang putus karena beda pilihan. Jadi lelah secara emosional. Pak Jokowi, jujur Pak, emosi tenang. Ya, jadi kalau yang melelahkan itu memang kalau kita punya beban. Yang pertama. Yang kedua, kalau emosi kita juga teraduk-aduk. Lah itu saya nggak pernah. Nggak pernah? Beneran? Cool biasa terus? Saja, biasa saja. Biasa saja? Ya kadang-kadang dikit-dikit. Tadi boleh tepuk tangan dong dikit-dikit katanya. Tadi sepanjang jalan dari bawah ke gedung sampai naik tuh semua orang pada sibuk selfie. Saya dapat baca di Twitter Pak, ada yang protes kok curang banget yang bisa selfie cuma yang ada di gedung Metro TV. Jadi saya bilang gini aja, Pak Jokowi madep kamera Pak. Kita atur nanti madep kamera, kameranya mana? Nanti teman-teman bisa foto selfie sama Pak Jokowi di layar Metro TV ya Pak. Kameranya kamera mana? Oh kamera 3 Pak. Jadi nanti teman-teman, oh ya boleh agak gimana, agak close up gitu atau gimana sih kalau selfie? Kayaknya harus agak jarak jauh deh. Coba ditarik dikit. Bapak gayanya gitu? Saya lihat gini terus. Terserah, waktu sama Pak JK kan meluk. Kalau ini mau meluk juga gaya gini ya nggak apa-apa. Gimana gini gitu terus? Nah, gitu ya. Di close up, ya teman-teman silahkan yang mau selfie lewat layar Metro TV. Kemudian, ya cocok Pak. Nanti di-upload di akun Twitter @MetroTV. Nanti kita lihat sama-sama foto selfie lewat layar kaca. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Jokowi. Pak Jokowi, kemarin hasil quick count diumumkan. Bapak sudah memprediksi hasilnya, sudah tahu kira-kira memang itulah hasil yang sama-sama kita lihat kemarin? Ya, kalau hitung-hitungan lapangan yang saya selalu corak-corak itu jaraknya, gapnya kira-kira 8 sampai 12. Tapi ternyata kemarin kan hanya berapa? 5 ya. Jadi ya meleset dikit lah. Biasanya hitung-hitungan saya itu nggak pernah meleset dari yang saya hitung. Biasanya loh ya. Jadi, tapi ini meleset. Kira-kira melesetnya kenapa? Ada faktor yang bikin meleset? Wah, sampai detik ini nggak tahu saya. Tidak tahu? Nggak tahu. Pak, tapi yang kemudian mengatakan bahwa angkanya juga lebih dari angka Pak Joko Widodo, Capres Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi sudah pernah dengar pernyataan Pak Prabowo kemarin Pak? Pernyataan langsungnya yang disiarkan di televisi di Metro? Belum. Kita dengar malam ini dan saya ingin minta Pak Jokowi untuk menanggapi. Ini dia pernyataan calon presiden Prabowo Subianto kemarin menanggapi hasil quick count, hitung cepat. Baru saja kami dari Koalisi Merah Putih memantau dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang masuk dari quick count berbagai lembaga survei dan dari lembaga survei yang kami gunakan sebagai acuan. Kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia
Pak Jokowi, ya, apakah sejak kemarin sudah sempat berbicara dengan Pak Prabowo? Belum. Ada rencana untuk itu? Ada, tapi karena ini kan beliau juga baru keluar kota. Jadi hanya karena masalah logistik keluar kota? Atau memang ada niat untuk menelpon lebih dulu, menyapa lebih dulu, atau situasinya tampaknya lebih baik Ya, masing-masing? nanti melihat situasi lah. Kalau situasi sudah memungkinkan, saya akan telepon ke Pak Prabowo. Karena apapun, beliau adalah sahabat baik saya. Kemarin di Tugu Proklamasi Anda mengatakan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah patriot, adalah pejuang. Anda betul-betul memaknai kalimat itu, Pak? Iya, jadi saya sampaikan bahwa, dan saya juga meyakini bahwa beliau adalah bukan hanya patriot, tapi juga negarawan. Itu yang Anda percaya? Iya. Yang jelas belum ketemu Pak Prabowo, tapi sudah ketemu Presiden SBY tadi malam. Iya. Boleh saya tahu suasana pertemuannya seperti apa, Pak? Suasananya ya suasana santai, kekeluargaan, karena memang sore itu saya minta untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Yang lebih banyak bicara Pak Jokowi, Pak JK, atau Pak SBY? Ya Pak SBY dulu, kemudian saya, kemudian Pak JK. Kan pada saat selesai pertemuan kan sempat konvers, tapi kan konversnya itu kan tampaknya cuma sedikit. Jadi malam ini saya mau tahu apa yang belum diceritakan di konvers. Rahasia sedikit aja, Pak. Jadi Pak SBY ngomongnya gimana? Enggak, yang pertama saya sampaikan bahwa kami menghargai, kami mengapresiasi Pilpres 2014 ini karena dikawal dan dipimpin oleh Bapak Presiden dan berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai, berjalan dengan kondusif. Kemudian yang kedua, saya juga memohon kepada beliau agar berperan untuk juga memimpin dan mengawal lagi sampai tanggal 22 Juli yang akan datang, sampai penetapan. Sehingga semuanya betul-betul orang akan menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden. Jadi intinya itu, bagaimana sama-sama mengawal sampai 22 Juli. Iya, betul. Baik. Pak, saya ingin tahu cerita-cerita saat kampanye, karena saya dengar ada yang sampai gemes, nyubitin dan sebagainya. Tapi nanti setelah break ya Pak, biar ditungguin. Tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita. Jadi selamat ya, kita tahu Gusti Allah benar-benar tidak sari. Akhirnya wong cilik benar-benar naik tahta akan menjadi presiden. Ya meskipun kita bakal nunggu sampai tanggal 22, tapi kan hari ini kita boleh yakin kalau sampean yang akan jumeneng jadi noto, jadi presiden di Indonesia. Tapi ya itu jangan sampai sampean lupa sama janji sampean sendiri. Terus terang ya Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini sudah kapok dibohongi. Rakyat Indonesia ini benar-benar pengen berubah nasibnya menjadi lebih baik. Awas, kalau sampean ikut-ikut membohongi rakyat, tak. Terima kasih Anda terus menyaksikan live event Presiden Pilihan Kita, dan saya masih bersama dengan calon Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, banyak yang ingin tahu cerita di balik layar ketika Bapak berkampanye. Walaupun kita lihat di televisi, tetapi kan rasanya akan lebih seru untuk tahu apa yang terjadi di balik itu. Yang jelas, saya dapat informasi sehari itu undangan bisa sampai 1.600. Itu betul, Pak? Iya betul, tapi itu dikelola oleh manajemen di tim sukses. Jadi yang menentukan dari 1.600 undangan yang masuk setiap hari, maunya Jokowi datang ke mereka, itu yang biasanya skala prioritasnya penentuannya? Dari tim, kemudian seleksi, kemudian diberikan, kalau sudah jadi kira-kira 16 sampai 12 itu baru diberikan ke saya, baru saya. Bapak biasanya ada request nggak? Ya,
1-2 ada. Request ya? Iya. Karena kita akan lihat nih, ada satu hari di mana Pak Jokowi itu berkeliling ke 3 provinsi. Kita akan lihat nih tayangannya terbang dari satu daerah ke daerah yang lain dalam satu hari. Ini dia. Ya. Sehari bisa sampai 11 titik. Itu apa yang paling diingat dari rangkaian perjalanan itu, Pak? Banyak. Jadi misalnya di Jawa Barat, karena sudah dijadwalkan, saya pernah di pondok pesantren itu diterima jam 2:30 pagi. 2:30 pagi? Iya. Masih ada orang itu? Masih komplit. Komplit. Pesantren nggak pernah sepi ya, Pak? Kemudian di Jawa Timur, waktu lewat darat dari Malang, kemudian Kota Malang, Kabupaten Malang, kemudian menuju ke Blitar, kemudian menuju ke Tulungagung, ke Trenggalek. Di Trenggalek diterima sebelumnya, bukan dicegat di tengah jalan. Cegat maksudnya gimana? Ya dicegat, tidak masuk di dalam planning, tapi mereka nyegat, ribuan orang nyegat di jalan. Suruh keluar, suruh ngomong. Di tengah jalan suruh berhenti. Iya, dan itu nggak sekali, 2 kali, puluhan kali seperti itu. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa kita sering terlambat itu. Yang tidak masuk ke dalam perencanaan, kemudian nyegat di jalan. Dan memaksa untuk kita naik ke panggung. Jadi panggung dadakan di tengah jalan? Mobil, biasanya mobil suruh naik ke atas mobil itu. Oh gitu. Suruh ngomong-ngomong. Jadi betul-betul harus spontan ngomong di situ? Iya. Ya, sehingga yang tadi yang sampai ke pesantren betul-betul jam 4. Jadi saya sudah capek sekali, sudah di mobil sudah pengennya juga udah pengen tidur, tapi diingetin sama tim, Pak ini masih 1 Pak di pesantren di Trenggalek Pak, ini masih ditunggu Pak komplit. Saya udah ngantuk-ngantuk gini, tapi begitu sampai di tempat, kemudian mobil pintu dibuka, kemudian suara keras sekali, cerek dung, cerek dung, cerek dung. Itu ada apa itu terbangan ya? Apa kalau di sini marawis itu? Marawis. Cerek dung, saya ngantuk-ngantuk ini jadi semangat lagi, ya. Karena ini ada cerek dung-ceredungnya. Jadi masa di sana cerek dung, saya ngantuk-ngantuk kan nggak mungkin. Jadi langsung Bapak masuk. Semangat lagi, ngomong lagi. Ngomong lagi. Jadi sekarang saya tahu rahasianya, kalau Pak Jokowi ngantuk kita langsung cerek dung gitu ya Pak. Tapi dari seluruh rangkaian kampanye terakhir Pak di GBK, konser Salam 2 Jari, itu kan fenomenal. Ramai sekali. Ada cuplikan foto-fotonya, saya ingin kita lihat sama-sama cuplikan foto-fotonya. Ini yang digagas oleh para relawan. Dan setelah itu kan debat. Jadi nah ini Pak. Apa sih yang terlintas di benak Pak Jokowi berdiri di tengah panggung dan itu ada massa sebegitu banyak Pak? Saya terus terang begitu saya buka pintu masuk di Gelora Bung Karno, saya betul-betul tidak membayangkan sama sekali bahwa massa akan sebanyak itu. Betul-betul luar biasa banyaknya, dan ya saya tentu saja saya nggak membayangkan dan kaget sebentar, kemudian bisa menguasai dan
langsung ke tengah. Langsung sampai sempat lari-lari lagi, ingat nggak sih Pak Jokowi sempat lari-lari waktu itu? Iya, lari-lari. Lari-lari. Kenapa kan? Karena panggungnya kan panjang, kalau jalan-jalan kan yang nunggu kelamaan ya. Ada juga yang lucu nih Pak di GBK, teman-teman. Kita akan tunjukkan foto ini. Foto ini, nah. Coba tolong dijelaskan Pak, supaya Ibu Iriana tidak berpikir macam-macam Pak Jokowi. Loh, itu siapa Pak yang menjawil dagu? Kalau seperti ini tidak sekali, dua kali, ratusan kali gitu. Dan istri saya tahu karena selama kampanye kan ikut terus di samping saya di mobil. Jadi mau di mobil pun kan juga ya diginikan juga. Sudah biasa? Gimana? Sudah biasa betul-betul ya? Bukan sudah biasa, kadang-kadang kita juga kaget kan kayak gitu. Saya pikir sudah mulai menikmati, enggak juga? Kaget betul, sering kaget kan, sering kaget kan. Dan ya bagaimana ya, memang adanya seperti itu. Dicubit juga? Oh, terlalu sering kalau itu, lebih dari yang ini. Oh ya. Saya ingat pernah kapan tuh sampai penuh tensoplas tangannya Pak Jokowi. Iya, karena kalau itu masalah bukan dicubit, itu disalamin ya. Salamin kadang-kadang pegang tangan gini, tapi kadang-kadang luput kena di sini. Jadi luka di sini nggak tahu ada. Berapa puluh. Boleh di close up dikit nggak? Berapa puluh luka kita, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang terakhir, yang dulu sudah sembuh ini masih kelihatan. Yang kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan sudah jadi capres pilihan. Nggak apa-apa kan ya, kalau cuma digaret-garet dikit ya Pak? Ya kan, kalau yang lukanya dalam ya sakit juga, kayak yang ini sakit ini. Jangan dipikir nggak sakit. Oh iya Pak, maaf Pak. Sakit. Karena setelah ini luka kan, kemudian masih nyalami berapa juta orang lagi gitu kan, sambil menahan sakit ya dengan. Saya jadi nggak enak tadi saya salaman. Enggak, kalau sudah sembuh. Kalau pas masih lukanya baru kemudian disalami lagi, nyalami berapa sehari, bisa berapa ratus ribu orang kan. Saya terbiasa nggak tahu ya, terbiasa nyalami urut itu kita salami terus. Untung nggak sampai cium pipi ya Pak? Oh enggak. Yang gaya agak menanduk itu enggak ya? Sudah banyak sekali foto-foto yang masuk di @metro_tv atau @matanajwa. Nanti kita akan lihat, ini salah satu foto selfie bareng Pak Jokowi lewat layar Metro TV. Boleh kita? Nah itu dia Pak. Dan 10 menit lagi, saya akan kasih kesempatan lagi untuk selfie bareng Pak Jokowi lewat layar Metro TV di #MetroTV. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Selamat pagi Pak Jokowi. Ini saya Bu Santi sebagai kerja kebersihan jalan di Kaitapa. Bila nanti Pak Jokowi sudah naik jadi Bapak Presiden, semoga merhatikan teman-teman ibu yang di jalanan supaya naik gaji yang lebih. Nama saya Bapak Aris, dari segenap teman-teman Bajai mewakili berpesan pada Pak Jokowi. Harapan saya, pesan saya sama Pak Jokowi bisa jadi pemimpin yang baik dan bisa mengayomi masyarakat Indonesia. Nama saya Heru, kerjanya pengurus armada. Dengan kemenangan Bapak Jokowi, kami sebagai komunitas transportasi sangat mengharapkan ada perubahan dari Bapak Jokowi untuk memperbaiki sarana transportasi. Yang pertama, yang perlu ditekankan adalah masalah ekonomi, dan yang kedua adalah masalah pengangguran, supaya Bapak Jokowi membuka lapangan. Anda masih menyaksikan live event Presiden Pilihan kita bersama dengan Joko Widodo. Pak Jokowi, tadi cerita soal kampanye. Saya masih ingin tanya sedikit soal kampanye, karena di kampanye Pilpres tahun ini debatnya banyak sekali. 5 kali debat. 5 kali. Jujur, menengok debat-debat yang dijalani. Sejauh apa sih ketika itu mempersiapkan diri, dan sejauh apa nervousnya, deg-degannya? Kalau persiapannya biasanya pagi.
pagi hari gitu persiapan dengan tim mengenai kira-kira nanti apa yang akan ditanyakan dan apa yang akan kita tanyakan, kira-kira dicoba di situ. Jadi supaya kita nggak terkaget-kaget kalau ada pertanyaan. Semua pertanyaan itu perkiraannya kira-kira akan muncul ini sudah kita perkirakan. Jadi dari semua yang ditanyakan oleh capres yang lainnya itu sudah masuk prediksi, sudah dipersiapkan ya, jawabannya? Hampir 90% itu Ada tepat. tidak tapi satu hal yang betul-betul membuat terhenyak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Semuanya sudah? Ya, sudah. Nggak Sudah? ada. Tidak ada? Nggak ada. Kenapa bajunya ganti-ganti terus, Pak? Gimana? Pernah pakai jas, pernah pakai baju kotak-kotak. Ya, waktu pakai jas itu tim menyampaikan ingin menunjukkan lo ini loh, Jokowi kalau pakai jas juga pantas gitu loh. Dan ternyata juga banyak yang komentar, wah ternyata setelah pakai jas jadi beda gitu. Beda nggak tahu beda lebih jelek atau lebih baik nggak ngerti. Tapi ada satu yang kemudian juga ramai di sosial media adalah ketika di debat terakhir ada fotonya, kita sampai dibahas. Jadi apapun yang kemudian terjadi di saat debat dibahas oleh banyak orang. Nah ini Pak, yang dibahas itu Pak, sepatu Pak Jokowi. Katanya kok calon presiden sepatunya kayak gitu sih Pak. Ini pakai sepatu yang sama Pak Jokowi. Aduh, mohon maaf ternyata sepatunya sama yang dipakai. Ini sepatu favorit. Enggak, ya. Hah? Sepatu saya kadang saya pakai, kadang tidak, kadang pakai, kadang tidak gitu aja. Itu boleh saya tahu harganya berapa nggak Pak? Harganya nggak tahu yang belikan istri saya. Tapi biasanya harganya antara ya 200 sampai 300 kira-kira harga itu. 200 sampai 300 ribu. Tetap nyaman katanya dipakai? Istri saya loh ya, katanya istri saya nggak beli sendiri kok. Nggak beli sendiri, tapi tetap cukup nyaman dipakai ya? Enak. Dan nyaman. cukup pede dipakai di debat calon presiden Republik Indonesia, cukup pede memakai sepatu harga 200 ribu ya? Ya bedanya apa sih? Tidak ada beda. Sama saja. Sama saja ya? Pakai lari juga cepat juga. Saya mau serius sedikit Pak Jokowi, itu bagian fun-nya. Tapi kita tahu selama kampanye 3 minggu kemarin, ada banyak sekali nuansa kampanye hitam. Ada banyak sekali kemudian fitnah-fitnah yang dilontarkan. Apakah memang itu yang Pak Jokowi ingat dari serangkaian kampanye atau apa? Kalau menengok ke belakang, apa yang paling melekat di memori kalau kita bicara kampanye Pilpres ini? Ya kalau saya sudah kenyang sih itu, mau apa fitnah, diajak, dicemooh, udah kenyang. Jadi ya biasa saja. Biasa saja, yang pontang-panting justru tim sudah mau apa? Mengcounter itu. Tapi kalau saya biasa-biasa saja. Dan nggak masuklah di pikiran saya, nggak pernah. Adakah momen-momen yang sangat... Tapi perlu saya jelaskan, pada misalnya pas ketemu dengan masyarakat di daerah, kemudian di pondok pesantren, ya perlu saya jelaskan supaya isu itu nggak berkembang kemana-mana. Tapi untuk dipikir, saya nggak mikir. Adakah misalnya momen-momen yang sangat krusial, sangat mengkhawatirkan untuk Anda sebagai calon presiden dan juga tim kampanye, tim pemenangan dalam kampanye ini? Momen-momen ketika misalnya kita tahu banyak survei yang menyebutkan elektabilitas Joko Widodo sempat drop di bawah calon presiden Prabowo Subianto. Itukah momen-momen yang mengkhawatirkan? Ya memang saat itu misalnya kita belum kampanye saja, sebetulnya elektabilitas kita sudah antara 50-60 saat itu. Beberapa survei sudah membuat angka antara 50 sampai 60. Tapi begitu ada kampanye hitam menjadi drop, menjadi sampai 42, langsung drop. Tapi ya buat saya biasa-biasa saja. Tidak membuat senewan? Enggak, biasa-biasa saja. Yang senewan tim pemenangan? Ya karena memang tugasnya mengcounter hal seperti itu. Kalau karena biasa-biasa saja. Saya mau tanya ke salah satu tim pemenangan, ada yang tadi juga diwawancara, ada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Anda senewan tidak Mas Ganjar ketika masa-masa survei itu drop, ketika orang mengatakan tampaknya tidak akan berhasil nih perjuangan Joko Widodo dan kawan-kawannya? Enggak sih. Mas Ganjar sudah pakai mic? Oh, boleh sudah baik. Oh ya. Ya. Tidak Mas Ganjar? Oke. Kalau kita nggak senewan,
Justru begitu turun itu bantengnya menggeliat. Bantengnya seperti banteng ketaton terus lari kenceng. Relawannya lari kenceng, Nahdlinya lari kenceng luar biasa. Jadi ketika kemudian survei Mas Jokowi ini turun, di Jawa Tengah itu larinya tambah cepat. Jadi pada saat itulah nggak heran kalau kemudian gapnya dengan pasangan yang satunya sampai 30% lebih. Itu yang kemudian kita mendapatkan kegembiraan. Ini SMS masih jalan terus, lagi nonton Mas Jokowi. Oh gitu, sampaikan salam pada Pak Jokowi, kami 80%, kami 82%. Boleh dibacakan salah satu Mas? Salah satunya, Mas? Ya ini biar dari, Mas yang SMS Mas. Ya dari apa namanya, Agus ini dia Kades di Temanggung. Dia menyampaikan kepada saya, mohon maaf Mas, kami baru bisa 99% begitu. Dan yang satu lagi dari kampungnya Mas Joko ini di Solo, mohon maaf kami tidak bisa sukses karena kami hanya mampu menyumbangkan 87% katanya. Waduh. Jadi itu kata rakyat itu. Itu ya. Ada komentar Pak Jokowi? Ya seperti tadi disampaikan Pak Ganjar ya, di lapangan justru seperti itu karena ada fitnah justru nambah semangat, karena apa ingin kita buktikan bahwa fitnah itu juga tidak selalu berdampak negatif, tapi justru bisa memberikan semangat kita. Baik. Dari yang negatif dibalik menjadi sebuah hal yang positif. Tidak mudah terkadang membalik hal yang negatif menjadi positif, tapi itulah yang dilakukan Pak Jokowi, menurut Pak Jokowi. Pak Jokowi, kita boleh coba selfie sekali lagi nggak Pak? Karena saya dapat, kita tunjukkan foto-foto selfie ya Pak, kita tunjukkan ini. Kenapa kemudian kita serius bermain sosial media? Karena itu tadi sampai ada yang nyium, ya Allah kasihannya Pak. Nah, Pak. Tampaknya hanya dengan Pak Jokowi itu berani mencium TV seperti, ampun ini Mira Lesmana dan Joko Anwar, relawan dari artis. Baik, karena baik Pak, coba sekali lagi Pak, saya dibilangin tolong coba sekali lagi gayanya. Di mana? Ngadep mana kameranya? Agak lama. Silakan Pak Jokowi. Gayanya gaya gimana lagi dong? Salam dua jari mungkin? Oh ya gini juga. Cie. Tahan dulu Pak. 3, 2, 1. Oh kok terus? Terus. Oke. Sip. Cukup. Yes, thank you. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Dan kenapa kita kencang bermain sosial media? Karena kita tahu sosial media salah satu alat untuk yang kemudian dikatakan berhasil meningkatkan elektabilitas Joko Widodo dan juga menjadi presiden netizen kemarin menurut survei Politika Wave. Kita akan kembali sesaat lagi. Pak Jokowi, selamat Pak buat kemenangan kita semua. Seperti Bapak bilang, ini adalah kemenangan rakyat. Dan saya mewakili teman-teman seniman, kami senang karena akhirnya Indonesia punya presiden yang kreatif Pak. Yang sekarang saya mohon nih Pak, gimana kalau kita buat konser yang lebih gokil lagi Pak dari tanggal 5 Juli kemarin. Dan kali ini saya berharap kita bisa featuring sama Bapak Presiden di atas panggung Pak. Kita buat lagu sama-sama, lagu kemenangan. Karena ini adalah kemenangan rakyat, kemenangan kita semua Pak. Hip hop dan metal. Saya tunggu Pak jawabannya. Anda masih di live event Presiden Pilihan Kita. Pak Jokowi, saya ingin bicara soal perjalanan karir politik Joko Widodo yang sepertinya secepat kilat. Dari tukang mebel, pengusaha mebel, kemudian menjadi wali kota, gubernur, dan sekarang capres atau presiden terpilih versi quick count. Cepat sekali perjalanan itu. Apa yang pernahkah Anda membayangkan berada dalam posisi ini, diwawancara sebagai presiden yang memenangkan hasil quick count? Pernahkah itu terbayang? Enggak, tapi kalau perjalanan saya kira sudah jatuh bangun lah. Mulai dari kecil yang perjalanan hidup keluarga saya yang pontang-panting, kemudian saat berusaha saya juga jatuh bangun, kemudian bisa menjadi eksportir mebel, kemudian masuk ke wali kota juga tidak mudah, dan step-step yang semuanya kita lalui dari tingkat lokal di sebuah kota, kemudian naik di
provinsi, kemudian naik di nasional, saya kira step-stepnya kan sudah dilalui semuanya, dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dilalui loh. Jadi step yang wajar. Jangan dipikir kita meloncat, enggak. Tapi jujur Pak Jokowi, pernahkah dulu waktu kecil bermimpi menjadi presiden? Enggak. Tidak pernah bermimpi jadi presiden? Mimpi jadi wali kota juga tidak, mimpi jadi gubernur juga tidak, apalagi presiden, enggak pernah bermimpi. Tidak pernah bermimpi. Enggak. Jadi ini sedang mimpi atau Anda memaknainya sebagai apa, Pak? Ya, garis hidup itu sudah ada yang menentukan. Termasuk jadi wali kota, sudah itu kalau garis takdir sudah menentukan, ya sulit, kita akan tidak mau kan sulit. Termasuk presiden ini juga ada apa, kalau memang takdir Allah sudah menentukan, ya kita mau bilang tidak juga nggak bisa. Semuanya garisan tangan. Iya, boleh diberikan garis tangan. takdir. Saya masih ingat Pak Jokowi, saya mewawancara Anda pertama kali, Metro TV memanggil Jokowi pertama kali itu 3 tahun lalu ketika menjadi wali kota Solo. Saya ingin kita sama-sama melihat cuplikan wawancara 3 tahun lalu Joko Widodo waktu itu masih wali kota Surakarta. Berikut ini. Kalau kemudian diminta untuk memberikan satu resep atau satu kunci yang bisa dibagi kepada orang-orang yang memang ingin memimpin dengan hati, apa itu Pak Jokowi? Jangan punya kepentingan. Itu aja. Jangan punya kepentingan. Kepentingan ya hanya untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, itu. Pertanyaan saya waktu itu apa resep menjadi pemimpin jika ingin dicintai rakyat, tidak punya kepentingan? Itu jawaban Anda. Iya. Tidak punya kepentingan selain hanya untuk kotanya, untuk provinsinya, untuk rakyatnya. Itu aja. Masih bisakah sekarang Masih bisakah sekarang menjamin Pak Jokowi tidak akan ada kepentingan lain selain kepentingan rakyat ketika perjalanan Anda sudah sampai sedemikian jauh, ketika Anda sudah hampir sedikit lagi resmi menduduki posisi paling tinggi di negeri ini? Apa jaminannya tidak akan ada kepentingan lain selain rakyat? Ya tegas saya sampaikan bahwa saya orang baru kan, jadi tidak ada kepentingan-kepentingan yang menyandera saya. Itu aja, saya orang baru, jadi ini tegas perlu saya sampaikan. Nggak ada yang menyandera saya, karena saya orang baru. Adakah janji yang terlontar, tawaran yang diucapkan, iming-iming yang ditawarkan dalam perjalanan Anda untuk meyakinkan orang selama kampanye ini untuk menjadikan Anda menjadi presiden? Maksudnya iming-iming gimana? Apakah misalnya untuk berada di posisi sekarang ini dalam perjalanan kampanye ini Pak, tidak adakah janji Anda berusaha meyakinkan orang, pilih saya, nanti saya akan memberikan Anda A, B, dan C? Pernahkah itu? Enggak, tapi ada permintaan ya. Misalnya kayak di Jayapura, Pak nanti kalau jadi presiden pasar di Jayapura ini dibangun loh Pak. Kemudian ya coba kita lihat lokasinya. Saya lihat lokasinya untuk berapa pedagang, kira-kira untuk 600-an pedagang ya saya janji saya bangun. Begitu jadi presiden saya bangun, gitu kan. Tapi tidak pernah dalam konteks menjanjikan sesuatu ke kelompok kepentingan? Oh, enggak. Dan apakah itu juga tidak dilakukan oleh orang-orang? Saya sampaikan tidak ada. Dan bisa dijamin orang-orang sekeliling, tim kampanye, tim pemenangan juga tidak melakukan hal itu, Pak Jokowi? Kalau saya menjamin seseorang kan juga sulit ya. Sekarang orang itu baik, kemudian besok menjadi orang tidak baik, bagaimana saya bisa menjamin? Tetapi bahwa saya berusaha, yang di lingkungan saya adalah orang baik, saya akan berusaha. Tetapi menjamin orang baik menjadi tidak baik kan sulit. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah bersikap tegas, tadi Anda katakan? Iya, tegas-tegas saya sampaikan. Tegas-tegas disampaikan? Ya. Baik. Tadi resep dari Pak Jokowi, pemimpin jangan punya kepentingan apapun selain untuk rakyatnya. Pak Jokowi, di tengah-tengah kita juga ada gubernur termuda di Indonesia, Gubernur Lampung, Mas Ridho. Apa yang Anda pelajari? Ini usianya baru 34 tahun Mas Ridho ya? 33 Mbak. 33 tahun, gubernur termuda di Indonesia, baru saja dilantik 1 bulan yang lalu. Resep itu akan mudah Anda terapkan tidak kalau tadi mencuri resep Pak Jokowi? Ini juga dalam masa
kampanye, ketika pilgub pun sebagian besar kurang lebih serupa apa yang kami lakukan dengan yang beliau lakukan untuk merebut hati dan pikiran dari masyarakat untuk supaya kita ke depannya meyakini bahwa masyarakat, bahwa kita sebagai pemimpin memang berjuang untuk masyarakat. Jadi itu resep yang seharusnya bisa dimultifikasi, bisa dilakukan. Bisa. Boleh tepuk tangan gubernur termuda di Indonesia. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita. Zuki Muhammad aka Kill the DJ. Seperti lagu saya juga bahwa setelah ini semua kepada Pak Joko Widodo, kami sebagai relawan kami akan mundur menarik dukungan, membentuk barisan parlemen jalanan, mengawasi amanah kekuasaan. Jadi kalau nantinya Pak Joko Widodo tidak amanah, pasti tak cewek. Iya, terima kasih Anda terus di live event Presiden Pilihan Kita yang tadi adalah cuplikan foto-foto yang banyak sekali masuk di account metro_tv dan juga @matanajo. Banyak sekali foto-foto selfie bareng Pak Jokowi lewat layar Metro TV, itu judulnya. Pak Jokowi, saya ingin bicara soal pemerintahan ke depan. Kalau hasil real count memang mengkonfirmasi hasil dari quick count yang dilakukan oleh banyak lembaga bahwa Anda adalah presiden terpilih, bagaimana Anda akan memprediksi jalannya pemerintahan ke depan dengan kondisi parlemen yang saat ini 2/3 dikuasai bukan oleh koalisi yang mengusung Anda? Hari ini sudah ada iklan di koran Pak Jokowi besar-besar, koalisi permanen 2014-2019 dan tidak ada satupun dari koalisi permanen itu yang partainya menyokong Anda. Ya, tidak ada masalah. Ini masalah komunikasi politik. Pengalaman saya di Solo, partai kita besar, 38%. Tetapi juga pernah berapa kali kita voting juga kalah. Artinya kita mencari teman hanya teman sedikit sudah harusnya menang, tetapi kan juga bisa kalah. Artinya politik ini masalah pendekatan, masalah komunikasi. Di DKI kita hanya berapa persen? 11%. Dan sempat ada problem kan Pak? 11%, tapi ternyata kan nggak ada masalah. Mana problemnya mana? Pada saat APBD yang bergulir-gulir, waktu itu mengajukan problem Pak APBD, Jokowi. mengajukan perda juga semuanya goal semuanya, nggak ada yang sampai voting, nggak pernah ada sampai voting. Setelah sekian lama tertunda tapi? Ya tertunda kan biasa dimanapun problem-problem teknis itu pasti ada. Tetapi yang paling penting menurut saya bagaimana komunikasi politik itu dilakukan. Jadi Anda bagaimana pendekatan politik itu dilakukan. Anda jadi tidak membayangkan hal ini akan menjadi problem yang serius di pemerintahan nanti? Dari pengalaman yang kita punyai, baik di Solo, baik di Jakarta, menurut saya tergantung pendekatan politik kita. Kalau kita baik, mau merangkul semuanya karena ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, pasti akan didukung. Tetapi kalau ada kepentingan-kepentingan tersembunyi di situ, itu biasanya yang akan menjadi masalah. Seringkali ada kepentingan terselubung, Pak. Real politik selalu ada kepentingan lain. Ya, oleh sebab itu yang sering bermasalah di situ. Oleh sebab itu jangan sampai ada kepentingan-kepentingan seperti di depan tadi yang saya sampaikan secara tegas. Sudah, kalau memang membuat program, ya program ini memang untuk benar-benar untuk rakyat semuanya. Tidak rakyat golongan 1, golongan 2, atau golongan 3, atau rakyat partai saya, partai mereka, partai siapa. Rakyat ya rakyat.
Salah satu yang sering juga Anda ungkapkan dalam kampanye dan juga dalam perjalanan Pilpres ini adalah cita-cita Anda membuat kabinet profesional. Tapi di tengah pressure parlemen yang tampaknya belum apa-apa sudah pasang kuda-kuda. Masih mungkinkah itu kabinet profesional? Sangat mungkin, kenapa tidak? Bahwa profesional itu jangan diartikan bahwa dari partai itu tidak profesional, dan dari partai yang profesional juga banyak gitu loh. Hanya seleksinya yang kita harus betul, seleksinya yang harus benar. Dari partai banyak, dari BUMN banyak, dari akademisi banyak. Anda sudah mulai membuat oret-oretan bagaimana kabinet ideal Jokowi JK? Belum, sampai detik ini belum lah. Nanti setelah tanggal 22. Setelah tanggal 22. Tapi bayangan soal pos-pos yang memang harus betul-betul murni, bukan dari partai politik, sudah ada? Kita tidak pernah berbicara itu parpol atau tidak parpol, partai atau tidak partai, tidak pernah berbicara itu. Dengan kabinet, dengan koalisi pendukung? Profesional itu diartikan bahwa yang ditaruh itu punya kompetensi, kompeten, bersih, punya kemampuan, leadership yang baik, sehingga betul-betul bisa memanage kementerian yang ada, bisa mengelola kementerian yang ada, dan baik mulai dari perencanaan, mulai mengorganisasi orang-orang yang ada di kementerian itu, dan juga bisa melaksanakan. Sekaligus harus bisa mengontrol, harus bisa mengawasi setiap program yang ada. Secara detail proses itu harus terawasi. Itu yang nanti akan Anda harapkan dari kabinet yang membantu Anda? Iya. Baik. Ada pertanyaan, bukan ada, banyak sekali Pak, pertanyaan yang masuk lewat hashtag Tanya Jokowi di Twitter, dan sudah menjadi trending topik saat ini. Saya diberitahu, trending topik worldwide Tanya Jokowi di Twitter. Kita akan lihat beberapa yang masuk di antaranya. Tanya Jokowi, dan Pak Jokowi akan langsung menjawab. Loh, ini selfie, nyesel. Yang tanyanya mana? Selfie with Jokowi, nyesel deh waktu Jokowi di Jambi, saya sedang di Jakarta. Baik, pertanyaannya ada? Pertanyaan untuk Tanya Jokowi? Wah, ini seneng banget Pak, lama banget nih disetel di layar. Dadain deh Pak, kasihan Pak. Vi, namanya Vi. Ada pertanyaan Tanya Jokowi? Kalau tidak saya akan... ada, ya. Nah, baik, tanya Jokowi, Pak Presiden, sumbangan kampanye yang sudah terkumpul akan digunakan untuk apa? Jawab ya Pak Jokowi. Ya, yang banyak kemarin digunakan untuk pembelian atribut, memang. Yang banyak itu. Itu dikelola oleh tim? Dikelola oleh tim. Anda mengecek, mengontrol pengelolaan dana itu? Ya, manajemen di sana ada yang ada bendaharanya, ada pembayarnya, ada kasirnya, dan ada juga auditornya. Artinya setiap penggunaan itu teraudit. Dan nanti akan dilaporkan? Dan itu akan dilaporkan. Setelah itu nanti juga masih akan diaudit lagi oleh akuntan. Anda sudah publik. diberi laporan, ada berapa sisanya Pak? Atau Anda belum dapat laporan itu? Beberapa hari ini saya tidak mengikuti, karena memang beberapa hari justru pengeluaran yang paling banyak, paling besar. Oke, tapi... Kalau dulu mungkin baru uang muka, sekarang ini bayari. Harus bayar utang-utang pembelian logistik dan sebagainya. Betul. Tapi yang jelas Anda jamin akan terbuka, rakyat bisa mengontrol dan mengecek. mengecek. Karena itu memang uang sumbangan dari masyarakat yang buat saya sangat besar sekali. Baik, pertanyaan berikutnya. Gimana kalau tanggal 22 Bapak Joko Widodo menang tapi tim sebelah gugat ke MK, apa yang akan Bapak dan tim lakukan? Ya, digugat ya ditunggu saja gugatannya. Apakah kemudian konstelasinya Bapak memperkirakan apapun hasilnya pasti digugat? Enggak, menurut saya Bapak Prabowo, Bapak Hatta adalah patriot dan negarawan. Jadi beliau akan menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Saya meyakini itu karena saya dengan Pak Hatta sangat baik, dengan Bapak Prabowo juga sangat baik. Dan mereka adalah negarawan dan patriot bangsa. Iya, menurut saya itu. Baik, boleh diberikan tepuk tangan Pak Jokowi.
Ini pertanyaan yang ketiga, Pak Jokowi. Kita akan lihat pertanyaan yang ketiga dari topik Pak Jokowi, tips apa yang buat hati Bapak selalu rapopo atas fitnah yang membara-bara? Apa yang dilakukan oleh tim? Kenapa selalu rapopo, Pak? Ya memang tidak apa-apa. Kenapa bisa tidak apa-apa? Yang lain, yang marah kok, orang lain ikut marah loh Pak. Kok Pak Jokowi nggak marah? Enggak, begini. Jadi setiap fitnah itu tidak harus dibalas dengan fitnah. Kalau kita fitnah dibalas dengan fitnah, nggak akan rampung-rampung, nggak akan selesai. Kemudian kejelekan dibalas lagi dengan kejelekan, nggak akan rampung-rampung. Kekerasan dibalas lagi dengan kekerasan, nggak akan rampung-rampung. Yang menyelesaikan itu kalau kita bisa mengendalikan diri, bisa sabar, tetapi menyelesaikan masalah, tetapi mencarikan solusi agar itu tidak terus terjadi, itu aja. Masih banyak pertanyaan lain? Artinya kita kalau memang tidak ada beban yang amat sangat, yang membebani kita, ya menerima apapun itu enak-enak saja. Dan tetapi kalau kita terbebani oleh sesuatu, ini yang menjadikan sangat berat. Menjadi sangat berat. Kalau saya sih ya berjalannya seperti ini saja. Tidak ada beban. Tidak ada beban Pak Jokowi. Ya kalau ada beban dan tidak ada beban itu kelihatan di wajah. Wajahnya Pak Jokowi gimana sih kelihatannya? Kelihatan gimana nanti di selfie, boleh nanti selfie-nya kita tunjukkan di Metro TV bareng Pak Jokowi, selfie di layar Metro TV. Sesaat lagi tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita. Terima kasih Anda terus menyaksikan live event Presiden Pilihan Kita, masih bersama dengan calon presiden terpilih versi quick count, Pak Joko Widodo. Pak Jokowi yang jelas Pilpres kali ini tampaknya menimbulkan polarisasi yang amat tajam, Pak. Tidak hanya Anda tidak melihat ada polarisasi pendukung Capres Prabowo, pendukung Capres Jokowi? Tidak, di masyarakat tidak. Artinya setelah Pilpres ini, ya saya lihat di masyarakat ya sudah menyatu kembali. Siapa yang mendukung Bapak Prabowo Hatta, siapa yang mendukung Bapak Jokowi JK, sudah enggak ini lagi, sudah enggak kelihatan lagi. Artinya kita ini sudah menjadi satu Indonesia lagi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Indonesia udah nggak kelihatan yang saya lihat di lapangan loh, nggak ada. Sudah selesai? Ya memang sudah selesai, Pilpres kan sudah selesai. Belum selesai Pak. Pencoblosannya kan sudah selesai, pencoblosannya sudah selesai. Artinya dari sisi masyarakat sudah. Tapi ada yang merasa belum selesai Pak? Ya itu yang harus diselesaikan. Itu yang harus diselesaikan. Hari ini. Tapi masyarakat saya lihat sudah selesai, sudah beraktivitas seperti biasa, yang bekerja ya bekerja, yang ke sekolah, yang kuliah ya kuliah, sudah seperti biasa kok. Yang dan jelas, kelihatan nggak ada apa-apa juga. Kelihatan tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi yang jelas kalau kita pakai perhitungan cepat atau quick count, ada kurang lebih 47% yang kemarin tidak memilih Joko Widodo Yusuf Kala. Adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan pada mereka yang kemarin tidak memilih Anda? Saya kira tidak ada masalah, itu pilihan politik. Dan itu dilakukan sudah kemarin kan, ya sudah. Setelah itu kita kembali lagi sebagai saudara. Dan saya tidak mikir apakah yang masyarakat di sini mendukung, yang ini tidak, di kampung ini mendukung, di ini enggak pernah berpikir seperti itu. Kembali lagi kita sudah menjadi satu saudara lagi. Udah, enggak pernah. Artinya kalau nanti masih ada satu dua yang ya nanti akan kita dekati, kita rangkul supaya kembali lagi boleh seperti semula sebagai
satu saudara, sebangsa dan setanah air. Boleh tepuk tangan buat Pak Jokowi. Bicara soal saudara, sebangsa dan setanah air, saat-saat ini kita juga melihat ada saudara-saudara kita yang lain, Pak, yang tadi sampai bahkan Pak Jokowi konferensi pers khusus untuk bicara soal apa yang terjadi di Gaza. Sebelumnya juga di debat, Anda memberikan pernyataan yang keras soal itu, bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka full. Mengapa itu begitu Anda titik beratkan? Konferensi pers pertama bicara soal Palestina. Ya, konstitusi kita jelas. Konstitusi kita jelas mengatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Udah, pegangannya itu aja. Dan sampai saat ini Palestina belum mendapatkan hak itu. Oleh sebab itu, kalau kita saat debat menyampaikan komitmen itu, ya karena memang itu konstitusi kita mengatakan itu. Dan justru juga kita tambahi akan mendukung penuh Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Anda mengutuk apa yang terjadi di Gaza saat ini? Ya, jelas, jelas. Keras, kan? Serangan seperti itu memang harus dikutuk. Dan apapun saudara kita di Palestina harus didukung, harus dibantu sebisa mungkin. Baik. Terima kasih banyak Pak Jokowi sudah hadir di Metro TV malam hari ini di live event Presiden Pilihan kita. Setelah ini saya ingin mengajak Pak Jokowi belusukan ke Metro TV di atas-atas, Pak. Ke control room yang di atas kita akan lihat. Namun sebelumnya, Pak, ada satu adik kita yang akan membacakan surat untuk Pak Jokowi. Adik kita Fitra, murid SLB di Rawanali. Silakan, adik Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membacakan surat untuk Bapak Presiden dengan menggunakan huruf Braille. Wahai Presidenku, aku sering bertanya pada Ibu, akankah masa depan, apakah aku akan sukses ataukah akan menjadi warga yang berprestasi? Ibu selalu mengatakan, apapun bisa terjadi. Masa depan bukanlah sesuatu untuk kita lihat, tetapi untuk kita jalani. Wahai Presidenku, aku selalu mendengar banyak sekali cerita tentang dirimu. Salah satu yang kusuka adalah engkau selalu bercerita tentang masa depan yang lebih baik. Semoga dalam masa depan tersebut terdapat masa depan kami dan semua rencanamu tentang sekolah yang lebih baik, gratis, aman, dan nyaman dapat segera diwujudkan. Karena yang sering aku dengar, masih banyak teman-teman yang tidak seberuntung aku. Semoga engkau mendengar juga, mendengar apa yang dikatakan ibuku, Presidenku, bahwa masa depan bukan untuk kita lihat, tetapi untuk kita jalani.
masa depanku sama besarnya dengan sahabat-sahabat lainnya di seluruh Indonesia. Salam dari kami, anak Indonesia. Saya Fitra Ramanto. Gimana Pak Budi? Bagus nggak? Iya. Terima kasih Pak Presiden. Sama. Surat untuk terus ya. Pak Jokowi. Boleh Terima kasih Anda terus menyaksikan live event Presiden Pilihan kita, masih bersama dengan calon presiden terpilih versi quick count, Pak Joko Widodo. Pak Jokowi yang jelas Pilpres kali ini tampaknya menimbulkan polarisasi yang amat tajam, Pak. Tidak hanya Anda tidak melihat ada polarisasi pendukung Capres Prabowo, pendukung Capres Jokowi? Tidak, di masyarakat tidak. Artinya setelah Pilpres ini, ya saya lihat di masyarakat ya sudah menyatu kembali. Siapa yang mendukung Bapak Prabowo Hatta, siapa yang mendukung Bapak Jokowi JK, sudah enggak ini lagi, sudah enggak kelihatan lagi. Artinya kita ini sudah menjadi satu Indonesia lagi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Indonesia udah nggak kelihatan yang saya lihat di lapangan loh, nggak ada. Sudah selesai? Ya memang sudah selesai, Pilpres kan sudah selesai. Belum selesai Pak. Pencoblosannya kan sudah selesai, pencoblosannya sudah selesai. Artinya dari sisi masyarakat sudah. Tapi ada yang merasa belum selesai Pak? Ya itu yang harus diselesaikan. Itu yang harus diselesaikan. Hari ini. Tapi masyarakat saya lihat sudah selesai, sudah beraktivitas seperti biasa, yang bekerja ya bekerja, yang ke sekolah ya ke sekolah, yang kuliah ya kuliah, sudah seperti biasa kok. Yang dan jelas, kelihatan nggak ada apa-apa juga. Kelihatan tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi yang jelas kalau kita pakai perhitungan cepat atau quick count, ada kurang lebih 47% yang kemarin tidak memilih Joko Widodo Yusuf Kala. Adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan pada mereka yang kemarin tidak memilih Anda? Saya kira tidak ada masalah, itu pilihan politik. Dan itu dilakukan sudah kemarin kan, ya sudah. Setelah itu kita kembali lagi sebagai saudara. Dan saya tidak mikir apakah yang masyarakat di sini mendukung, yang ini tidak, di kampung ini mendukung, di ini enggak pernah berpikir seperti itu. Kembali lagi kita sudah menjadi satu saudara lagi. Udah, enggak pernah. Artinya kalau nanti masih ada satu dua yang ya nanti akan kita dekati, kita rangkul supaya kembali lagi pulih seperti semula sebagai satu saudara, sebangsa dan setanah air. Boleh tepuk tangan buat Pak Jokowi. Bicara soal saudara, sebangsa dan setanah air, saat-saat ini kita juga melihat ada saudara-saudara kita yang lain Pak, yang tadi sampai bahkan Pak Jokowi konferensi pers khusus untuk bicara soal apa yang terjadi di Gaza. Sebelumnya juga di debat, Anda memberikan pernyataan yang keras soal itu, bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka full. Mengapa itu begitu Anda titik beratkan? Konferensi pers pertama bicara soal Palestina. Ya konstitusi kita jelas. Konstitusi kita jelas mengatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Udah, pegangannya itu aja. Dan sampai saat ini Palestina belum mendapatkan hak itu.
Oleh sebab itu, kalau kita saat debat menyampaikan komitmen itu ya karena memang itu konstitusi kita mengatakan itu, dan justru juga kita tambahi akan mendukung penuh Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Anda mengutuk apa yang terjadi di Gaza saat ini? Ya jelas, jelas. Keras, kan? Serangan seperti itu memang harus dikutuk. Dan apapun saudara kita di Palestina harus didukung, harus dibantu sebisa mungkin. Baik. Terima kasih banyak Pak Jokowi sudah hadir di Metro TV malam hari ini di live event Presiden Pilihan kita. Setelah ini saya ingin mengajak Pak Jokowi belusukan ke Metro TV di atas-atas Pak, ke control room yang di atas kita akan lihat. Namun sebelumnya Pak, ada satu adik kita yang akan membacakan surat untuk Pak Jokowi. Adik kita Fitra, murid SLB di Rawanali. Silakan adik Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membacakan surat untuk Bapak Presiden dengan menggunakan huruf Braille. Wahai Presidenku, aku sering bertanya pada Ibu, akankah masa depan, apakah aku akan sukses ataukah akan menjadi warga yang berprestasi? Ibu selalu mengatakan, apapun bisa terjadi. Masa depan bukanlah sesuatu untuk kita lihat, tetapi untuk kita jalani. Wahai Presidenku, aku selalu mendengar banyak sekali cerita tentang dirimu. Salah satu yang kusuka adalah engkau selalu bercerita tentang masa depan yang lebih baik. Semoga dalam masa depan tersebut